Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk contoh penelitian. Eh, Kami mengambil judul The Effect of Learning Motivation and Vocabulary Mastery Towards Students Writing Skill in Argumentative Text. Ini judulnya bahasa Inggris, namun isinya bahasa Indonesia. Kami mengambil dari jurnal. Oh ya, kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Kadri. Dengan kami beranggotakan 4 orang. Ya, ada Abdul Syaban Arsyad, ada Prabu Fat Ilham, dan Siti Asisya Mulyadi. Baik, langsung saja. Setelah kami ambil contoh penelitian ini, kami menguraikan eh, judul ini. Kami menguraikan isi dari judul ini. Adapun latar belakang yang kami dapatkan dari contoh penelitian ini adalah bahasa adalah alat untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan nyata. Menurut Vinal Kiro dalam Pratama 2018, language is a system arbitrary vocal symbols which permit all people in a given culture or other people who have learned the system of culture to communicate or to interact. Bahasa dipandang sebagai alat yang efektif untuk menciptakan peserta didik yang tangguh dan kompetitif. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa Inggris dikembangkan 4 aspek keterampilan berbahasa, diantaranya membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Nah, berdasarkan dari latar belakang ini, didapatkanlah sebuah rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui pengaruh penguasaan kosakata siswa terhadap keterampilan menulis argumentasi dalam bahasa Inggris. Atau rumusan masalah dari ini adalah penulis ingin mengetahui pengaruh penguasaan kosakata siswa terhadap keterampilan menulis argumentasi dalam bahasa Inggris. Nah, adapun metode penelitiannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif korelasional. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa, dan mengklarifikasikan penelitian dengan teknik survei, interview, angket, observasi, tes, dan teknik lainnya. Sedangkan penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Nah, boleh dikatakan penelitian jenis deskriptif korelasional ini merupakan penelitian yang berusaha untuk mengetahui atau menemukan ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, analisis data yang digunakan adalah analisis data statistik inferensial. Wilayah atau objek penelitian ini khususkan di SMA swasta di Kabupaten Serang. Untuk kemudian dilakukan proses inferensial dan penyelesaian laporan penelitian. Penelitian yang akan penulis lakukan ini bersifat penelitian sampel. Nah, yaitu penelitian yang menjadikan sebagian subjek penelitian untuk mewakili keseluruhan populasi. Nah, kebalikan dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat populasi. Artinya bahwa seluruh subjek penelitian dijadikan objek penelitian. Jadi pada penelitian ini penulis hanya mengambil sampel untuk mewakili keseluruhan populasi. Oke, adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini, populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 SMA swasta di Kabupaten Serang pada semester ganjil tahun pelajaran 2015-2016. Populasi terjangkaunya dalam penelitian ini adalah siswa kelas 12 SMA swasta di Kabupaten Serang pada semester ganjil tahun pelajaran 2015-2016. Nah, sampel dalam uji coba instrumen penelitian dalam rangka menguji validitas dan reabilitas suatu instrumen penelitian sebelum dilakukan penelitian sebenarnya adalah siswa-siswi kelas 12 SMA swasta
Di Kabupaten Serang dalam penelitian ini pengambilan sampelnya menggunakan teknik random dan jumlah anggota sampelnya adalah 150 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prof. Ilham. Di sini saya akan menjelaskan teknik sampling. Di dalam penelitian ada 3 jenis data yang dikumpulkan ketika sumber data tersebut didasarkan pada 3 jenis tabel penelitian tentang variabel X1 yaitu motivasi belajar, variabel X2 tentang penguasaan kosakata, dan variabel Y tentang keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Data tersebut dirancang berdasarkan kajian teori, indikator untuk dijadikan kuesioner. Kuesioner disusun dalam bentuk skala sikap. Kemudian, variabel penelitian. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah A. Variabel bebas 1 dalam hal ini sebagai variabel atribut, yaitu motivasi yang dibedakan dengan motivasi yang ekstrinsik dan intrinsik. B. Variabel bebas 2 dalam hal ini merupakan penguasaan kosakata siswa pada mata pelajaran menulis bahasa Inggris yang meliputi kemampuan siswa dalam memilih kata. C. Variabel terikat dalam hal ini sebagai variabel kriterium, yaitu keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris berdasarkan kemampuan yang telah dirancang. Adapun sumber data dari penelitian ini, motivasi belajar itu sumber datanya dari siswa, penguasaan kosakata sumber datanya juga dari siswa, keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris sumber datanya juga dari siswa. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, pada metode pengumpulan data ini yang digunakan adalah metode survei dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner dan tes. Nah, untuk variabel motivasi belajar menggunakan kuesioner motivasi belajar merupakan angket motivasi belajar siswa yang menggunakan skala Likert dengan pilihan jawabannya itu SS sangat setuju, dan S yaitu setuju, RR ragu-ragu, TS itu tidak setuju. Nah, STS itu sangat tidak setuju. Nah, di mana untuk setiap pernyataan dengan kriteria positif atau favorable, maka penentuan skornya itu sebagai berikut. Nah, skor yang pertama itu untuk STS, nah untuk skor kedua itu TS, skor ketiga itu RR, nah untuk skor keempat itu S, dan skor kelima itu SS. Nah, sedangkan kriteria negatif atau unfavorable, maka penentuan skornya itu 5 untuk STS. Nah, untuk skor keempat itu TS, skor ketiga itu RR, dan skor kedua itu S, dan skor yang pertama itu SS. Nah, pengumpulan data untuk variabel penguasaan kosakata yaitu menggunakan tes logika berupa penalaran kualitatif yang terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Nah, skor ini juga skor tes yang penguasaan kosakatanya untuk pernyataan benar adalah 1 dan pernyataan salah adalah 0. Nah, instrumen penelitian atau alat yang dipergunakan dalam upaya pengumpulan data penelitian ini adalah model kuesioner atau angket yang disusun menurut model skala Likert. Nah, dengan 5 option, instrumen ini juga disusun dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk positif dan bentuk negatif. Nah, sedangkan model datanya adalah kontinum, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang terdiri dari X1 yaitu motivasi belajar dan X2 yaitu penguasaan kosakata. Dan untuk variabel terkait Y yaitu keterampilan penulisan argumen bahasa Inggris. Oke, selanjutnya teknik deskriptif data. Dalam analisis deskriptif dilakukan teknik penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik poligon, dan histogram untuk masing-masing variabel penelitian. Selain itu, juga masing-masing kelompok data akan diolah dan dianalisis ukuran pemusatan dan letak min, median, dan modus, serta ukuran simpangan seperti jangkauan,
varian, simpangan baku, kemencengan atau kelandaian, dan kurtosis. Untuk perhitungan analisis deskriptif digunakan program SPSS version 21 untuk Windows. Nah, adapun hasil penelitiannya, ini adalah hasil penelitiannya didapatkan mean, steady error of mean, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pembahasannya, hasil penelitiannya dan pembahasannya yang pertama, keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Dalam ini adalah variabel Y. Berdasarkan data yang diperoleh seperti yang tertera di dalam lampiran, dapat diketahui bahwa nilai terendah dari jawaban responden yang terkait dengan keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris siswa adalah sebesar 24,00. Dan nilai tertinggi dari jawaban responden yang terkait dengan keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris siswa adalah sebesar 57. Timpangan bakunya sebesar 7,12116, min sebesar 18,6286, dan median sebesar 27, modus sebesar 26, dan range-nya 33, serta variasinya 50,711. Kemudian penguasaan kosakata atau dalam variabelnya variabel X1 berdasarkan data yang diperoleh seperti yang tertera dalam lampiran, dapat diketahui bahwa nilai terendah dari jawaban responden yang terkait dengan penugasan penguasaan kosakata adalah sebesar 12. Dan nilai tertinggi dari jawaban responden yang terkait dengan penguasaan kosakata adalah sebesar 30. Simpangan bakunya sebesar 4,900361 dengan rata-rata sebesar 24,8857. Dengan median sebesar 26, modus sebesar 26, dan range sama dengan range sebesar 18 serta varian sama dengan 24,045. Kemudian untuk variabel motivasi belajar atau X2 berdasarkan data yang berhasil diperoleh dari yang tertera dalam lampiran, dapat diketahui bahwa nilai terendah dari jawaban responden yang terkait dengan motivasi belajar adalah sebesar 59 dan nilai tertinggi dari jawaban responden yang terkait dengan motivasi belajar adalah sebesar 84. Timpangan baku sebesar 6,73346 dan rata-rata sebesar 71,8857 dengan median sebesar 71, modus sebesar 69 dengan range sama dengan 25 serta varian sama dengan sebesar 45,339. Setelah itu hasil uji hipotesa. Hasil uji hipotesa ini adalah hasil uji hipotesisnya untuk uji T-nya, beta, standar error-nya, dan sig-nya. Nah, setelah itu kita akan mengetahui pengaruh penguasaan kosakata atau variabel X1 dan motivasi belajar X2 secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris atau Y. Dari 150 siswa yang menjadi responden dapat mencerminkan bahwa secara keseluruhan keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris yang dicapai oleh siswa sekolah menengah atas di Kabupaten Serang berdasarkan persamaan nilai keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris dapat diperoleh dengan memberikan perhatian pada variabel bebas secara bersama-sama, sehingga kemajuan yang dicapai siswa dapat terlihat dengan jelas apabila variabel bebas itu diabaikan. Maka nilai variabel terikat sebesar 4,770 dapat dilihat dari persamaan regresi Y sama dengan 4770 tambah 0,502 X1 tambah 0,539 X2. Nah, angka koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa setiap ada kenaikan satu nilai penguasaan kosakata, maka akan terdapat kenaikan keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris sebesar 0,0502 dan setiap kenaikan satu nilai motivasi belajar, maka akan keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris sebesar 0,539. Semakin tinggi penguasaan kosakata dan motivasi belajar secara bersama-sama dalam proses belajar mengajar, maka semakin tinggi pula keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris yang bisa diraih. Penguasaan kosakata dan motivasi belajar yang tinggi, khususnya pelajaran bahasa Inggris, akan menjadikan seseorang memiliki keterampilan dalam menulis argumentasi, serta sig sama dengan
0,18 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama teruji kebenarannya, yaitu terdapat pengaruh penguasaan kosakata dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Dengan penguasaan kosakata yang dimiliki siswa dan mendorong siswa tersebut untuk menguasai tata bahasa secara bersama-sama, maka akan meningkatkan keterampilannya dalam menulis argumentasi, terutama pada pelajaran bahasa Inggris. Nah, dari informasi kuantitatif dan teori penalti berpendapat bahwa eh, penguasaan kosakata dan motivasi belajar berpengaruh secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Pengaruh terhadap penguasaan kosakata X1 dan keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris atau Y. Nah, berdasarkan persamaan regresi sederhana dan hasil perhitungan dapat kita lihat dengan jelas pada nilai sigma 0,018 lebih besar daripada 0,05 dan terhitung sama dengan 3,953 lebih lebih besar tabel sama dengan lebih kecil tabel sama dengan 1,684. Dengan demikian H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Nah, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas X1 atau penguasaan kosakata terhadap variabel Y, keterangan menulis argumentasi bahasa Inggris. Hal ini juga bisa terjadi karena kurangnya penguasaan kosakata setiap siswa. Nah, penguasaan kosakata yang berpengaruh signifikan dan dapat dilihat dari hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum keadaan ini dapat dijadikan pembelajaran untuk lebih meningkatkan penguasaan kosakata tiap siswa. Nah, dari informasi kuantitatif ini dan teori yang tersebut, maka penelitian berpendapat bahwa penguasaan kosakata berpengaruh signifikan terhadap keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Pengaruh motivasi belajar X2 terhadap keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Berdasarkan persamaan regresi sederhana dan hasil perhitungan dapat terlihat dengan jelas pada nilai sigma 0,004 lebih kecil dari 0,05 dan terhitung kurang 5,988 lebih besar tabel sama dengan 1,671. Dengan demikian H0 ditolak dan HI dan H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas X2 motivasi belajar terhadap variabel Y keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya dukungan siswa sehingga motivasi belajar menjadi kurang. Motivasi belajar siswa SMA masih membawa pengaruh yang dibawa pada pendidikan sebelumnya. Keadaan siswa bisa dilihat dari hasil angket yang dilakukan. Bila keadaan itu memungkinkan, maka bisa dijadikan suatu pembelajaran yang baik untuk merubah menjadi hal yang positif. Sekian dari saya. Terima kasih.
Oke, kesimpulannya yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan penguasaan kosakata X1 dan motivasi belajar X2 secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis bahasa Inggris atau YEI. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai SIG sama dengan 0,018, lebih kecil dari 0,05, dan F-0 sama dengan 7,749, koefisien relasi R sama dengan 0,796, dan kuadrat dari koefisien korelasi sebesar 0,633, yang artinya keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris sebanyak 63,3% dipengaruhi oleh penguasaan kosakata dan motivasi belajar secara bersama-sama, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai SIG 0,008 lebih kecil dari 0,05 dengan T-0 sama dengan 3,953. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis bahasa Inggris. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar X2 terhadap keterampilan menulis argumentasi bahasa Inggris. Hal tersebut dibuktikan dengan SIG 0,004 lebih kecil dari 0,05 dan T-0 sama dengan 5,988. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap keterampilan menulis bahasa Inggris. Jadi itulah kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini. Itulah contoh penelitian yang dapat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.